Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Bapak Surya dan Salubis, guru di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Di sini Bapak akan melanjutkan materi kita matematika untuk pembelajaran di kelas 2. Ya, materi kita selanjutnya di sini persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat ini biasanya berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung suatu jarak tertentu suatu benda dan masih banyak juga kegunaan lainnya. Di sini kompetensi dasarnya menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, pertama yang kita bahas persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Berarti persamaan kuadrat itu suatu persamaan dari variabel pangkatnya yang tertinggi cuma 2. Dengan X merupakan variabel A, B. Oke, X itu merupakan variabel, kemudian A dan B merupakan koefisien. A dan B merupakan koefisien dan C merupakan konstanta. Oke. Di sini juga nilai A tidak sama dengan 0. Bapak ulang, nilai A tidak sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sini ada Bapak buat 0 dengan A tidak sama dengan 0. A, B, C merupakan elemen bilangan real. Oke. Sini ada contoh, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama Bapak buat di sini 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 2. Oke, ini. Yang 2 ini merupakan nilai A tadi. Kemudian B, yang nilai koefisien tadi 4. Ini dia, B ini kita ambil ini 4 dan C ini C minus 1 merupakan minus 1. Kan anak kami semua ini harus paham. A ini yang 2, 2x pangkat 2 ini kan 2, 2 kali. Ini 2. Kemudian B 4 dan C minus 1. Kemudian yang kedua, X pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 0. Kita lihat nilai A-nya berarti sama dengan 1. Berarti ini X ini kan 1. 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 berarti 1. Sedangkan yang ini B sama dengan 3. Ini dan C sama dengan 0. Oke, di sini anak kami semua dipahami. Dan selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadran sempurna, dan rumus kuadran atau kita gunakan rumus ABC. Berarti untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama faktorisasi, kemudian melengkapkan bentuk kuadran sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat dalam rumus ABC. Oke, yang pertama di sini untuk masalah yang pertama kita bahas dulu yaitu faktorisasi. Anak-anak kami sekalian, faktorisasi itu apa? Nah, di sini ada penjelasannya. Faktorisasi adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Bapak ulang, faktorisasi perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Untuk menyelesaikan persamaan, ini dia, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, maka ini A ini tidak bisa nilainya 0. A ini tidak bisa nilainya 0. Dengan faktorisasi, terlebih dahulu, kita cari 2 bilangan yang memenuhi syarat berikut. Oke. Untuk menggunakan faktorisasi dalam persamaan kuadrat, maka harus kita cari syarat-syarat 2 bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, hasil kalinya adalah sama dengan AC. Berarti hasil kalinya adalah sama dengan AC. Berarti kita kalikan nilai A dengan nilai C. Dan jumlahnya adalah sama dengan B. Kemudian kita jumlahkan sama dengan B. Atau Bapak buat di sini secara singkatnya. Apabila dia memiliki nilai
variabel AX ini, maka A ini terlebih dahulu kita kalikan dengan C. Kemudian kalau dijumlahkan nanti hasilnya dapatnya B. Kami sekalian nanti kita masuk ke contoh berlebih paham. Kemudian misalkan dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah X1 dan X2, maka berlaku hal berikut. Apabila X1 dan X2, maka berlaku hal berikut anak-anak kami sekalian. Maka X1 kita kalikan dengan X2 sama dengan A dan C, dan X1 kita tambahkan dengan X2 sama dengan B. Oke, di sini prinsip dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi adalah sifat perkalian. Oke, berarti untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi merupakan sifat perkalian, yaitu jika AB sama dengan 0, maka nilai A-nya harus 0, sama dengan 0, atau B sama dengan 0. Jika akan mengubah atau memfaktorkan bentuk baku persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita lihat yang di bawah. Untuk yang pertama, ini untuk A-nya sama dengan 1 apabila A-nya bernilai 1. Berarti apabila A-nya bernilai 1 berarti X pangkat 2. Apabila kita jumpai soalnya X pangkat 2, faktorkan bentuk berikut. Lihat di sini. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Menjadi X ditambah X1, kita kalikan kemudian X ditambah X2 sama dengan 0. Ya, anak kami sekalian, di sini maksudnya seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana kita kalikan dapat nilainya dengan C, dan bila kita jumlahkan dapat nilainya dengan B. Anak kami sekalian, lanjut di sini. X pangkat 2 ditambah B ditambah C sama dengan X ditambah X1, kemudian X ditambah X2 sama dengan X2 ditambah double X1 tambah double X2 ditambah X1 dan dikali X2. Kemudian sama dengan X2, X pangkat 2 ditambah X1 ditambah X2. Kemudian kita kalikan X ditambah X1 dan X2. Jadi bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 dapat kita faktorkan menjadi X ditambah X1, kemudian kita kalikan X ditambah X2 sama dengan 0. Jika terdapat pasangan X ditambah X2 yang memenuhi X1 ditambah X2 sama dengan B dan X dikali X2 sama dengan nilainya C. Oke, anak-anak kami sekalian. Untuk yang kedua, untuk A tidak sama dengan 1, maka untuk A-nya tidak dengan nilai X, maka bisa 2X pangkat 2, bisa 3X pangkat 2, maka faktornya berlaku seperti ini. Kita faktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Menjadi AX ditambah X1, kita kalikan AX ditambah X2 per A. Untuk nilai A-nya kita buat di bawahnya juga A sama dengan 0. Kemudian AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A. Sama dengan X ditambah X1 per A kali AX ditambah X2. Sama dengan AX pangkat 2 ditambah X double X1 ditambah double X2 ditambah X kali X2 per A. Sama dengan AX pangkat 2 ditambah X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 per A. Jadi bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dapat kita faktorkan menjadi AX ditambah X1 dikali AX tambah X2 per A sama dengan 0 jika terdapat pasangan X1, X2 yang memenuhi X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 dikali X2 sama dengan AC. Nah, kami sekalian, salah syarat-syaratnya yang Bapak bacakan tadi. Untuk lebih jelasnya untuk anak-anak kami sekalian, kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh Bapak buat. Yang pertama, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Oke, contoh yang pertama, X pangkat 2 ditambah BX ditambah 6 sama dengan 0. Maka di sini berlaku untuk A-nya sama dengan 1. Kita gunakan
A sama dengan 1. Diketahui apa yang kita ketahui? Nilai A-nya sama dengan 1. Kenapa nilai A ini sama dengan 1? X ini kan 1. 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1, maka hasilnya 1. Maka nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian B sama dengan 5. Kenapa 5? Di sini ada 5X. Bapak ulang, kita mulai dari kiri. Ini 1, tadi X, sama dengan A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan 5, yang ini 5S. Dan C-nya sama dengan 6, yang ini. C sama dengan 6. Oke, penyelesaiannya, lihat di sini ada Bapak tulis, kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 6 dan jika dijumlahkan menghasilkan 5. Oke, anak-anak kami sekalian, Bapak ulang sekali lagi. Langkah pertama untuk mengerjakan persamaan kuadrat dalam faktorisasi ini, dalam contoh soal ini, kita cari dua buah bilangan yang jika kita kalikan menghasilkan 6 dan jika kita jumlahkan menghasilkan 5. Maka apabila kita kalikan nanti hasilnya 6 dan kita jumlahkan hasilnya 5. Atau bisa disebut jika kita kalikan hasilnya dapat positif 6 dan kita jumlahkan hasilnya positif 5. Oke, nilai yang sesuai adalah 3 dan 6. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6 dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga, oke, di sini lihat, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Masuk kita, X ditambah 3, kita kalikan X ditambah 2. Kenapa di sini 3, di sini 2? Lihat anak-anak kami sekalian. Jika X dikali X, maka X pangkat 2. Maka di sini, betul, X pangkat 2. X kali X, X. Kemudian ini, kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6. Langsung aja kita kalikan 3 dikali 2 hasilnya 6. Dan jika kita jumlahkan 3 ditambah 2 ini hasilnya 5. Anak-anak kami sekalian, hasilnya 5. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Kalikan X, kalikan 2. Tapi Bapak yang lebih cepatnya Bapak buat. Kalikan X kali X pangkat 2. Kemudian bagaimana ini nilai C-nya supaya dapat 6? Maka di sini kita buat 3. Bisa juga di sini 2, bisa 3. Terserah ya, karena di sini penjumlahan, maka kita buat di sini, Bapak buat di sini 3. Kita kalikan 3 dikali 2 dapat hasilnya 6. Apabila dijumlahkan 3 ditambah 2 hasilnya dapat 5. Maka ini betul, maka X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Untuk himpunan penyelesaiannya, apabila di sini positif 3, maka X-nya kita buat sama dengan negatif 3. Apabila dipindahkan, X sama dengan negatif 3. Itu dia untuk penjelasannya anak kami sekalian ya. Jadi di sini X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan, jadi hasilnya himpunan penyelesaiannya kita pindahkan ini menjadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 3. Ini untuk X1-nya. Anak kami sekalian ya, untuk X1 bisa juga untuk X2 bebas, terserah. Tapi ini Bapak buat untuk X1. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. Nah ini dia, yang ini tadi. Untuk X2-nya. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan negatif 2. Kita pindahkan juga ini. Karena di sini positif, kita pindahkan menjadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah, kita lihat X1-nya negatif 3 dan X2-nya negatif 2. Oke, kami sekalian. Kita lihat contoh kedua lebih jelas. Di sini juga tidak berbeda jauh dari contoh yang pertama, cuman membedakan tanda minusnya saja. Di sini kita lihat contoh yang kedua dari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Kita lihat diketahuinya A sama dengan 1. Ini tadi yang nilai X. Berarti X itu kan 1, 1 pangkat 2. Yang Bapak jelaskan tadi berarti 1 pangkat 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Makanya A sama dengan 1. Kemudian B. B sama dengan negatif 3, yang ini negatif 3X, maka kita ambil aja negatif 3, maka B-nya negatif 3, dan kita lihat nilai C-nya. C sama dengan negatif 8. Oke. Langkah yang pertama yang harus kita buat adalah, kita cari dua buah bilangan, yang jika kita kalikan hasilnya menjadi C nanti, yaitu C itu berapa? Negatif 28, dan diselisihkan. Kenapa selisih? Karena di sini kurang, maka Bapak buat di sini selisih. Tapi kalau di sini positif, maka kita buat jumlah. Karena di sini selisih kurang, maka Bapak buat diselisih. Dan jika diselisihkan, hasilnya dapat negatif 3. Oke, nilai yang sesuai adalah negatif 7 dan 4. Sehingga, lihat anak-anak kami sekalian, X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Oke,
X ini yang sesuai tadi, yaitu negatif 4 dan negatif 7. Nah, kami sekalian, X ditambah 4, X dikurang 7 sama dengan 0. Lihat anak kami sekalian, X tambah 4. Kenapa di sini positif, di sini negatif? X ini X dikali X dapat X pangkat 2, betul, udah pas nilainya. Ini kemudian untuk mendapatkan nilai C, positif 4 dikali negatif 7 hasilnya negatif 28, berarti pas. Kemudian di sini 4 dikurang 7. Ini kan 4 dikurang 7 dapat hasilnya negatif 3. Makanya hasilnya pas untuk anak-anak kami sekalian ya. Makanya di sini positif 4 dan di sini negatif 7. Harus sesuai dengan nilai negatifnya untuk kita mencari akar-akar persamaan kuadrat ya anak-anak kami sekalian. Kalau ulang sekali lagi, yang cocok itu di sini 4 dan negatif 7. Kita lihat kenapa 4 dan negatif 7. Karena 4 dikali negatif 7 dapat hasilnya negatif 28. Dan 4 dikurang 7 dapat hasilnya negatif 3. Oke, kami sekalian, kita ambil X1-nya. X ditambah 4 sama di sini. X ditambah 4 sama dengan 0. Atau X di sini kita pindahkan, di sini positif, maka kita pindahkan menjadi negatif. Maka X sama dengan negatif 4. Atau kita lihat untuk X2-nya di sini. X negatif 7 sama dengan 0. Kita ambil X negatif 7 sama dengan 0. Atau kita pindahkan negatif 7-nya menjadi X sama dengan positif 7. Nah, kami sekalian, jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah untuk X1-nya tadi negatif 4 dan X2-nya positif 7. Oke, anak kami sekalian. Kita lihat lagi contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, di sini agak berbeda Bapak buat di sini 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini masuk ke persamaan yang kedua yang di sini. Untuk A tidak sama dengan 1. Nah, kami sekalian, untuk A tidak sama dengan 1, maka kita gunakan cara yang tadi, yaitu diketahui A sama dengan 2. Kita lihat di sini. Ya, nilai A-nya 2. Tadi 1 karena X pangkat 2 di sini ada 2. Berarti A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 5 tetap. Dan C-nya sama dengan 3. Penyelesaiannya yang pertama, kalikan nilai A. Nilai A tadi berapa? Sama dengan 2. Maka kita kalikan nilai A tadi yang 2 dengan nilai C. Berarti nilai C tadi 3 yang ini. Dan hasilnya adalah 6. Kita kalikan dulu 2 dikali 3 dapat hasilnya 6. Kemudian setelah kita kalikan yang nilai A 2 tadi dan nilai C 3 tadi, kemudian kita cari dua buah bilangan yang jika kita kalikan hasilnya 6. Dan kita jumlahkan hasilnya 5. Yang ini yang nilai B. Oke anak kami sekalian, nilai yang sesuai adalah 2 dan 3, sehingga kita lihat 2X pangkat 2, kita tambahkan 5X, kita tambahkan 3 sama dengan 0. Oke, di sini Bapak buat caranya anak-anak kami semua berlebih mudah, karena di sini tadi 6, kemudian kita kalikan 2 dikali 3, kita dapat 6. Bagaimana? 2X kali 2 dapat hasilnya 2X pangkat 2. Kemudian 2 kali 3 kan dapat hasilnya 6 tadi. Kemudian kita bagikan dengan 2. Hasilnya anak-anak kami sekalian, ini 2X tambah 2. Kita kalikan 2X tambah 3. Untuk nilai yang paling kiri ini atau 2X tambah 2 bisa saja langsung kita bagikan dengan 2. Tapi dengan syarat ini harus sama. Di sini kan sama. Ada 2X tambah 2 per 2. Kalau di sini 2X tambah 3 nggak bisa, maka kita ambil aja yang sebelah kiri. Dengan syarat sebelah kiri ini kita bagikan dengan 2, kita habiskan. Maka 2 dibagi 2, habis. 2 bagi 2 juga habis, maka tinggal X. Maka 2 kan dibagi 2, 1, maka X ditambah 1 untuk yang nilai ini anak kami sekalian ya, untuk persamaan X pertama. Sedangkan untuk X yang kedua harus kita turunkan 2X ditambah 3 sama dengan 0. Tidak usah kita bagi 2 karena sudah kita bagi dengan nilai yang sebelah kiri tadi. Oke, kita lanjutkan untuk X1-nya. Tinggal tadi X ditambah 1 sama dengan X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 1. Kita pindahkan menjadi negatif 1. Maka X sama dengan negatif 1. Atau ini untuk persamaan X yang kedua, 2X ditambah 3 sama dengan 0. Ini kita turunkan. 2X ditambah 3 sama dengan 0. 2X ditambah 3 sama dengan 0. 2X, X-nya ditambah, kita rubah. Kita pindahkan ini. Maka 2X positif 3 menjadi 2X negatif 3. Kemudian X berarti kita pindahkan ruas. Kita pindahkan menjadi pembagian
X sama dengan negatif 3, maka di sini 2 kita buat menjadi pembagian. Maka X sama dengan negatif 3/2. Anak kami sekalian ya, di sini perbedaannya dari contoh 1 dan 2 tadi. Nah, kami sekalian, kita lihat hasilnya. Jadi, akar persamaan kuadratnya adalah untuk X1-nya tadi negatif 1 dan X2-nya negatif 3/2. Oke, untuk materi kita tentang akar-akar persamaan kuadrat menyelesaikannya dalam bentuk faktorisasi, cukup sampai di sini. Jika ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar dengan sopan dan yang baik. Oke, Bapak akhiri. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.